Nagara Aceh dulunya merupakan kerajaan Islam kelima yang superpower di dunia pada eranya. Diawali dari Kesultanan Samudra Pasai hingga Kesultanan Aceh Darussalam yang menyatukan seluruh negeri sebagian Pulau Sumatera hingga ke negeri Pahang, Malaysia. Jadi tak heran Aceh menjadi perhatian dunia kala itu. Bahkan banyak orang-orang belahan dunia datang ke Aceh. Bukan hanya itu saja, hingga zaman Perang Belanda dan sekarang, Aceh masih menjadi objek perhatian dunia dengan fakta-fakta yang pernah terjadi di Aceh. Apa sajakah itu? Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar Aceh lebih terpandang di mata dunia. Radio Rimba Raya. Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. Radio Rimba Raya yang terletak di Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu media komunikasi pada tahun 1948 yang merupakan Radio Republik Indonesia Darurat. Radio Rimba Raya berperan sangat besar terhadap kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia dan menjadi penyelamat dan napas rakyat Indonesia. Bahkan merupakan satu-satunya radio yang menyuarakan keberadaan Indonesia setelah RRI Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Melalui radio inilah disiarkan pesan-pesan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan mengudaranya suara Radio Rimba Raya, objek perhatian dunia kala itu tertuju ke Aceh, satu-satunya wilayah Indonesia yang tak dapat dikuasai Belanda. Dan dunia mengakui bahwa Republik Indonesia masih ada kala itu, yaitu di Aceh. Aceh ingin pisah dengan Indonesia. Perseteruan pemerintah dengan GAM. Setelah beberapa tahun Indonesia merdeka dan diakui dunia internasional, banyak pro dan kontra elit Aceh dengan pemerintah RI. Misalnya saja pemberontakan Darul Islam yang dipimpin oleh Daud Bereh. Selang beberapa tahun kemudian terjadi lagi pemberontakan di Aceh yang dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Dikutip dari Wikipedia, ada 3 fase pemberontakan GAM yang terjadi di Aceh. Bahkan Aceh kala itu menjadi objek perhatian dunia internasional. Pada tahap pertama timbulnya konflik karena kecenderungan sistem sentralistik pemerintahan Soeharto. Bersama dengan keluhan lain, mendorong tokoh masyarakat Aceh Hasan Muhammad Ditiro untuk membentuk Gerakan Aceh Merdeka atau disebut dengan GAM pada tanggal 4 Desember 1976 dan mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Salah satunya adalah ancaman utama yang dianggap melatar belakangi terhadap praktik agama Islam konservatif masyarakat Aceh, budaya pemerintah Indonesia yang dianggap neokolonial, dan meningkatnya jumlah migran dari Pulau Jawa ke Provinsi Aceh. Sedangkan fase tahap kedua yaitu pada tahun 1985, Hasan Tiro mendapat dukungan Libya untuk perjuangan GAM dengan mengambil keuntungan dari kebijakan Muammar Gaddafi yang mendukung pemberontakan tersebut. Sejumlah pejuang GAM yang dilatih di Libya terjadi selama dekade 1986 hingga 1989 atau 1990. Pada tahun 1999 terjadi kekacauan di Jawa dan pemerintah pusat karena kejatuhan Soeharto. Efek ini memberikan keuntungan bagi Gerakan Aceh Merdeka dan mengakibatkan pemberontakan tahap kedua setelah 1990-an, setelah para prajurit ex-Libya pulang ke Aceh. Kali ini dengan dukungan yang besar dari masyarakat Aceh. Pada tahun 1999, penarikan pasukan diumumkan. Namun situasi keamanan yang memburuk di Aceh kemudian menyebabkan pengiriman ulang lebih banyak tentara selama masa jabatan Presiden Megawati pada pertengahan 2002. Kala itu GAM mampu menguasai 70% pedesaan di seluruh Aceh. Selama fase ini, ada 2 periode penghentian konflik singkat, yaitu jeda kemanusiaan tahun 2000-an
Dan yang kedua, kesepakatan penghentian permusuhan yang hanya berlangsung antara Desember 2002 ketika ditandatangani dan berakhir pada Mei 2003 ketika pemerintah Indonesia menyatakan darurat militer di Aceh dan mengumumkan bahwa ingin menghancurkan GAM sekali dan untuk selamanya. Sidang umum referendum Aceh dihadiri jutaan massa. Sebuah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 8 November 1999. Perjuangan referendum bergema di seluruh Aceh. Sentral Informasi Referendum Aceh ada disebut dengan SERA sebagai lembaga yang menerima mandat dari Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau ada disebut dengan Kompas, bergerak cepat melakukan sosialisasi referendum kepada masyarakat Aceh, publik nasional dan juga internasional. Berbagai dukungan terhadap perjuangan referendum pun mengalir dan mendapat simpati masyarakat. Lembaga-lembaga kemahasiswaan, dewan, dan elemen lainnya satu persatu menyatakan dukungan terhadap perjuangan referendum. Ketika jutaan massa berkumpul di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada 8 November 1999 untuk mengikuti sidang umum masyarakat pejuang referendum yang disingkat dengan SU MPR Aceh. Aceh dihantam tsunami akhir Desember 2004. Dalam situasi Aceh berkecamuk perang hebat, pada 26 Desember 2004 terjadinya gempa bumi di Samudra Hindia dengan goncangan gempa berskala 9,1 hingga 9,3 skala Richter dan memicu serangkaian tsunami. Kala itu dunia berduka, khususnya Indonesia. Aceh menjadi sorotan di mata dunia dengan semangat rasa kemanusiaan yang tinggi, tak mengenal agama dan golongan. Semua pihak tertuju memberi bantuan ke Aceh. Beberapa tahun kemudian, Aceh kembali bangkit dan segala bangunan yang hancur dibangun kembali atas perhatian dunia internasional. Perdamaian Aceh MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM. Setelah 8 bulan terjadi musibah tsunami di Aceh, pemerintah Indonesia dan GAM sepakat mengakhiri konflik internal selama 30 tahun lamanya melalui proses panjang menuju damai Aceh. Perjanjian damai yang difasilitasi pihak internasional yang dimediasi mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Kesepakatan Helsinki atau Nota Kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua. Rasa solidaritas orang Aceh menolong etnis Rohingya. Pasca damai Aceh, Aceh kembali menjadi perhatian dunia atas rasa solidaritas dan kemanusiaan warga Aceh yang difasilitasi pemerintah menerima tamu sesama muslim etnis Rohingya yang terdampar di tengah laut Aceh. Konon katanya, menurut kata PBB, Rohingya merupakan kaum paling teraniaya di muka bumi. Dari pertengahan 2014 hingga Juni 2020, Aceh sudah beberapa kali menolong pengungsi Rohingya yang terdampar di tengah laut. Bahkan tahun 2014 lalu, Aceh mendapat apresiasi dari pemerintah Turki. Ucapan itu langsung diucapkan Presiden Erdogan untuk Aceh. Apalagi penerimaan pengungsi Rohingya 2020 di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Warga Aceh berani menerima dan menampung mereka. Lagi-lagi, si Aceh menjadi perhatian dunia internasional dan mendapat tanggapan positif dari semua kalangan. Itulah sekilas dari sekian banyaknya peristiwa penting yang pernah terjadi di Aceh yang kami sajikan. Baik itu pahit dan manis, warga Aceh telah merasakan semua. Semoga bumi Serambi Mekah ini selalu mendapat lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah liputan Habah Hasan News. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.